Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali di channel Taksaka Bonsai ya. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, dan kreasi-kreasi saya dalam seni bonsai bersama saya Iksa tentunya. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan diberikan kelancaran dalam setiap usaha dan karya, dan juga dilancarkan dalam rezeki sahabat ya. Oke sahabatku, pada kesempatan edisi kali ini saya membagikan dokumentasi mengenai perawatan terhadap sebuah bahan bonsai rukem ya, atau dalam bahasa latinnya Flacourtia indica on rock sahabat ya. Jadi untuk bahan ini adalah hasil dongkelan sahabat ya, yang saya peroleh dari pematang sawah. Kemudian saya tanam, ini umurnya sudah kira-kira 4 tahunan ya sahabat ya. Kemudian karena bentuknya yang kurang baik ya menurut saya, karena terkesan kaku di bagian batang induknya, jadi saya berinisiatif setelah tumbuh tersebut menambahkan batu karang ya, atau memosisikan bahan ini di sebuah batu karang yang seperti sahabat simak ini ya. Jadi untuk pertumbuhannya sekarang sudah masuk ke tahap perantingan sahabat ya. Saya akan membuat perantingan untuk selanjutnya. Ini untuk medianya, di sini saya bersihkan dulu untuk media ekstensi di bagian atas ya, agar terlihat. Untuk perakaran-perakaran sebentar saya akan kurangi sedikit sahabat ya. Kemudian untuk di bagian atas ini akan saya lakukan pemangkasan sahabat ya. Saya lakukan press terhadap percabangan dan anak cabang yang sudah terbentuk ya, semenjak dari awal saya proses bahan ini sahabat. Jadi simak kegiatan ini atau proses perawatan bahan bonsai rukem on the rock ini sampai selesai sahabat ya. Dan buat sahabat yang baru menemukan video-video dan channel Taksaka Bonsai, agar bersedia dengan ikhlas membantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, dan share di media sosial sahabat semua, agar kita bisa belajar sama-sama, kita sama-sama belajar sahabatnya. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Nah, di sini saya mulai untuk melakukan pemangkasan ya terhadap percabangan dan anak-anak cabang yang sudah cukup besar sahabat ya. Ini saya akan buang semua ya untuk percabangan dan anak cabangnya. Di sini saya menentukan panjang percabangan yang saya ambil ya, untuk selanjutnya diteruskan ke anak cabang yang lain, dan tentunya ke perantingan ya untuk beberapa anak cabang yang sudah cukup ya menurut saya. Jadi di sini saya kurangi semua sahabat ya. Saya nolkan pada tahap anak cabang mungkin namanya ini ya sahabat ya. Nah, di beberapa bagian juga ada percabangan-percabangan atau bekas potongan yang kering ya sahabat ya. Ini saya buangi semua. Saya ambil menyesuaikan dengan titik-titik pertumbuhan tunas nantinya ke depan sahabat ya, agar tidak terlalu pendek untuk pemotongan, sehingga untuk panjang dari anak cabang atau perantingan yang akan saya bentuk selanjutnya bisa seimbang sahabatnya. Nah, di bagian ini juga ada keringan yang kambiumnya ikut mengering sahabatnya. Jadi saya cari untuk kambium yang masih bagus ya, saya kurangi untuk di bagian keringannya, sehingga nanti bisa berjalan lagi ya untuk kambiumnya, paling tidak menutup ya untuk keringan ini sebagian sahabatnya.
Nah, kemudian saya lanjutkan lagi di sini ya untuk pengepresan terhadap percabangan yang baru saya potong asal di awal ya. Ini saya tentukan lagi untuk panjangnya. Saya menentukan titik-titik tumbuh tunas untuk terusan ya, untuk anak cabang yang lain dan perantingan. Ini saya buangi semua daunnya. Sebentar saya juga akan melakukan proses wiring ya terhadap percabangan-percabangan yang baru muncul untuk melengkapi di bagian-bagian yang masih kosong, sahabat. Ini untuk terusan ke mahkota. Ini ada beberapa percabangan yang kurang baik pertumbuhannya. Ini saya ulang lagi kemarin ya, karena tidak ada tumbuh tunas yang saya harapkan. Untuk percabangan yang lain juga ini saya buang ya. Jadi untuk bahan rukem ini sendiri tergolong bahan yang cukup bandel, sahabat ya. Bahan lokal yang cukup bandel untuk pertumbuhannya, ketahanan tumbuhnya. Jadi untuk pemindahan bisa dilakukan pencucian akar juga, jadi cukup aman ya untuk bahan ini. Hanya saja untuk bahan rukem ini kelemahannya yaitu cepat kering ya, seperti di bagian-bagian potongan itu biasanya mengering ya. Jadi untuk pemotongan atau press kita biasa lebihkan dulu ya, agar tidak terlalu pendek kita memotong ternyata tidak ada tumbuh tunas, sahabat ya. Nah, di sini saya melakukan proses pruning terhadap beberapa percabangan baru ya. Ini akan saya teruskan dan wiring sebentar untuk pengarahan, sahabat. Nah, di sini saya melakukan wiring, sahabat ya, terhadap percabangan yang baru ya. Jadi saya arahkan seperti di bagian ini. Yang pertama saya gunakan untuk melengkapi di bagian belakang ini, sahabat ya, dari tampak depan. Jadi untuk dimensi backnya belum ada percabangan sama sekali, jadi ini baru tumbuh ya. Sebenarnya kemarin sudah sempat ada beberapa percabangan, tetapi untuk posisi tumbuhnya kurang sesuai. Jadi saya ulang kembali sampai percabangan yang paling pas ya untuk posisinya. Dan sekarang sudah cukup untuk saya gerakkan dengan kawat, sahabat. Kemudian di bagian belakang juga ada satu tambahan ya untuk batang pokok ya, atau percabangan utama. Ini saya buat ya dari pertama
jongkelan ini tidak ada, tapi saya gunakan untuk melengkapi ya, karena terlalu kosong, dan juga untuk menutupi kesan lurus di bagian batang utama yang induknya sahabat ya. Ini sudah cukup besar, saya los pada awalnya, dan saya lakukan pemotongan beberapa kali ya untuk membentuk alurnya. Ini juga saya kawati untuk terusan, dan yang terakhir di sini adalah percabangan slanting ya. Ini saya teruskan ujungnya agak menukik ke bawah sahabatnya. Untuk cabang slantingnya ini, untuk besarnya belum cukup, jadi kita los dulu sahabatnya. Nah, yang terakhir adalah di bagian batang mahkota ya. Untuk batang percabangan baru ini tidak sesuai untuk terusan ke mahkota, jadi saya gunakan untuk percabangan ya. Nanti kita tunggu lagi, mudah-mudahan ada titik tumbuh baru lagi yang sesuai. Oke, jadi seperti demikian ya untuk proses wiringnya. Sekarang kita lanjut untuk pencucian akar, untuk pemotongan akar sedikit ya. Jadi di sini saya kurangi untuk perakaran serabutnya sahabat ya, untuk meremajakan perakaran-perakaran di bagian bawah. Nah, untuk medianya belum saya ganti di sini sahabat ya, karena ini masih cukup subur saya rasa. Nah, tadi juga di awal sahabat simak, untuk pertumbuhannya cukup ngebus ya, untuk percabangan-percabangan yang baru muncul itu sudah cukup subur. Jadi nanti kita tambahkan media ekstensi saja di atas ya. Oke, di bagian akhir ini saya melakukan penyikatan ya terhadap batangnya, terhadap bodi keseluruhan dari bonsai rukam ini atau bahan bonsai rukam ini, agar bersih dan terhindar dari bakteri-bakteri ya. Dan untuk bagian-bagian yang kering juga agar sedikit lembab ya, sehingga tidak penyebaran untuk keringnya itu tidak terlalu jauh lagi sahabat. Jadi demikian saja sahabat ya untuk sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Perawatan bahan bonsai rukam on the rock ya seperti ini ya, semoga berkenan dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa untuk sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai untuk mensupport dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai. Saya Iksa, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.